Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, mohon maaf nih Aki agak perak, bukan perak ya, perak. Ya pertama memang agak peluk, agak empluk. Yang keduanya kemarin pulang dari Subang jalan-jalan, pulang tadi malam, makanya tadi malam tidak mendongeng Aki ya. Baik, kali ini Aki dijapri oleh teman Aki, teman kita, yaitu Kang Deddy Suryadi. Deddy Suryadi apa Deddy Sutardi? Ada dua-duanya juga. Deddy Suryadi, Deddy Sutardi, Deddy Mulyadi. Kenapa? Karena nama Deddy itu banyak lah. Kalau si Ohang kan Denny Mulyadi, begitu beda. Itu mah Denny. Beliau seorang guru SMP di Banyaran dan dari seni. Dari seni itu kan ya namanya juga seni ya, budaya ya begitu. Nah kemudian sekarang udah pensiun dan dia menceritakan tentang pendidikan. Jadi Ki coba diobrolkan soal pendidikan sekarang ini, terutama pendidikan karakter, pendidikan akhlak, pendidikan moral, pendidikan budaya, pendidikan sopan santun. Seharusnya ini adalah melekat di sekolah, tapi sekarang sekolahnya malah dikriminalisasi, begitu kira-kira seperti itu. Seperti yang baru-baru ini terjadi di Cimarga kan, seorang kepala sekolah wanita juga katanya adalah sedikit nempeleng, katanya dikiprat, beda. Nempeleng dengan ngiprat beda ya, dalam bahasa Sunda. Dia ngakunya ngiprat karena anaknya adalah merokok di sekolah. Kemudian begitu deras ya, ibunya mau memproses hukum dan gubernur begitu cepat memberhentikan kepala sekolah itu. Aduh sejauh itu. Ya Aki pikir mungkin Pak Andrasoni ya, gubernur Banten itu tidak salah juga untuk mendinginkan situasi yang panas. Tapi kan akhirnya bukannya dari yang pro-nya ke anak itu, yang juga kontra ke anak itu. Sekarang ada beberapa organisasi yang protes. Ya, nah ini kita tidak terlepas dari itu. Kita sering banyak mendengar ini. Dulu kan waktu nuang di mana Bengkulu atau di mana itu, yang guru itu dipermasalahkan oleh seorang aparat juga karena anaknya disiplin. Di mana kita sekarang bisa menempatkan itu? Bisa menempatkan akhlak ya, kalau gurunya saja baru mendisiplinkan sedikit sudah dinaikkan ke ranah hukum. Ini Kang Deddy, memang betul sekarang ini, betul kata Kang Deddy Mulyadi KDM, bahwa membangun jalan itu gampang, membangun jalan sekolah itu gampang ya, meningkatkan kemiskinan masyarakat juga gampang asal ada uang. Tapi membangun karakter, membangun sifat dia lemah, membangun perubahan, waduh itu susah. Susah kan ya. Sekarang begini, apalagi kalau yang sudah tua-tua dihantam aja di pengajian dan lain sebagainya, itu aja. Nah, sekarang anak itu kita titipkan di mana? Pertama kita titipkan di sekolah. Sekolah tidak bisa mendisiplinkan. Itu akibat dari mana? Itu akibat dari rumah. Kan? Ada yang disebut pendidikan informal di rumah, pendidikan non formal, kursus-kursus atau adalah pelajaran-pelajaran khusus, dan pendidikan formal di sekolah. Mohon maaf, Aki juga kan ini gini-gini juga sarjana pendidikan. Aki juga dari IKIP ya, dari Fakultas Pendidikan, jurusan pendidikan luar sekolah. Nah karena pendidikan luar sekolah mendidik masyarakat dengan KB, begitu Aki ya. Nah gimana
Sekarang kita titipkan ke pesantren dengan catatan amanlah kalau di pesantren. Apa yang terjadi? Pelecehan seksual oleh ustadznya, pelecehan seksual oleh pimpinan pesantrennya, luar biasa. Sekarang ada yang lebih aman lagi ya, di antaranya sekarang menyebarnya sekolah-sekolah agama. Ada penabur di Kristen, ada SDIT, SMPIT di Islam, itu mahal harganya. Kalau di SD-SD biasa itu ya hanya sekedar gratis dari pemerintah, tapi misalnya Al-Azhar, ini cucu Aki aja di Al-Azhar, itu 1,5 juta sebulan. Belum lagi itu ininya begitu, itu mahal. Nah nggak apa-apa kita mahal, tapi ada sesuatu yang juga tidak sesuai dengan karakter kita. Karena mungkin di sana itu digembleng adalah sesuatu yang memang patokan-patokan. Sehingga anak baru kelas 1 SD tidak mau auratnya dilihat sama orang yang kadang-kadang dekat lah begitu ya, yang sehari-harinya ngasuh dan lain sebagainya. Kemudian sedikit-sedikit ini adalah Israel, jangan dibeli, tapi yang lainnya dibeli. Jadi ini juga perlu pelurusan-pelurusan. Oleh karena itu maka ini Aki minta itu yang benar kata Pak Dedi ya. Jadi kalau ada budak anak sekolah yang melawan kepada ibunya di rumah, ada catatannya, tidak usah dinaikkan kelasnya. Wah ini kan keras. Tapi kan tantangannya juga terhadap Gubernur Jawa Barat kan luar biasa. Betul kan? Misalnya ini soal barak militer. Padahal kelihatan sudah ada tuh hasilnya. Walaupun mungkin tidak sempurna. Wong kita ajar ratusan tahun mendidik anak, tidak ada kesempurnaan. Yang sempurna itu hanya Allah. Nah, jadi tapi ini dasar-dasar ini tentang sana, tentang sini. Sampai orang yang nyinyir itu kan cuman ngomongnya gini aja. Itu kan di sekolahnya itu anak sakit. Lah gila, orang sakit diketipikan kata Kang Didi. Orang sakit itu obati. Kalau kamu yang menemukan, kamulah tinggal melaporkan. Karena di situ sudah ada orang keamanannya, sudah ada kesehatannya dan lain sebagainya. Jadi sekarang ini ngomong doang di mana-mana ya, ngomong doang. Ya Aki juga suka ngomong doang aja ini. Jadi menyikapi situasi-situasi yang seperti ini. Nah oleh karena itu mungkin ini sekarang ditugaskan semua itu untuk generasi. Anggaran kita MBG berapa ya, 300 triliun itu MBG itu. Makanan bergizi gratis itu ya, itu luar biasa negara mengeluarkan dana. Tapi yang dihantam oleh kita itu adalah sedikit-sedikit keracunan atau dan lain sebagainya. Ada yang menyinyirkan itu kalau 15.000 itu, ini kan 10.000 juga kita. Nah ini dalam proses kita terus memperbaiki bagaimana anak kita itu supaya stunting. Kita itu stunting. Ya kita kan ngeri ya tuh Pak. Dari 100 anak, 25 anak stunting. Atau 25%. Apa itu tidak ngeri? Bagaimana keturunan kita nanti? Nah ini ya banyak sekolah rakyat kita buat. Ini semuanya. Ya mungkin kita harus agak sedikit bersabar. Nah Aki minta. Sekarang kita ini di mana? Di KB, di BKKBN. Mengurus juga remaja. Nggak tahu di Gati itu, di Kuikuin itu di mana masuknya? Apakah di gerakan ayah teladan? Teladan itu juga termasuk kepada remaja. Kemudian di Gati juga ada Tamasya, Taman Asuh Anak, ya, dan lain sebagainya. Itu belum kelihatan gencarnya, ya. Masih sekadar program yang begitu biasa-biasa saja, landai-landai saja. Nah oleh karena itu maka ini kalau menurut Aki ada satu peraturan yang harus jelas. Deddy Mulyadi menyekolahkan Nihiang anaknya di SD Leuweung, di SD Rakyat barengna jeung si Mayor Idan yang orang tuanya. Terus dia diserahkan ya segala sesuatunya kepada sekolah. Makanya di Jawa Barat kan ada kalau sekolah itu harus membuat pernyataan bahwa pada tingkatan pendidikan tertentu kedisiplinan itu menjadi tanggung jawab dan tidak ada yang komplain. Itu harus begitu. Misalnya bagaimana orang ketahuan pakai HP,
bagaimana orang ketahuan merokok, bagaimana orang ketahuan di sekolahnya buang sampah sembarangan. Ya, itu harus ada aturannya yang jelas. Sehingga pada batas-batas tertentu dia tidak kena prank si gurunya itu, ya. Jadi tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Itu. Kemudian yang kita itu apa? Yang kita itu kan adalah bagaimana pertama menyiapkan remaja berkeluarga. Nah, apa yang diajarkan oleh kita? Kesehatan reproduksi, pendewasaan usia perkawinan, NKKBS, life skill, dan lain sebagainya. Itu yang diajarkan oleh kita. Sampai kita mengajarkan kepada para remaja itu ada peningkatan ekonomi dengan UPPKA remaja. Jadi sekarang mari kita berfungsi di dalam masing-masing dengan sekuat tenaga kita, yaitu kesehatan dengan posyandu remajanya, mengurus kesehatannya, pendidikan dengan mendisiplinkan akhlak dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kembali kepada keluarga. Karena kita hidup itu berawal dari keluarga dan bekerja untuk keluarga dan kembali pulang kepada keluarga. Makanya keluarga berencana. Ya, jadi sekali lagi keluarga berkualitas, keluarga sejahtera, itu diantaranya itu masuk pada pendidikan itu. Oke? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.